يا طالب المعرفة ومقام الصفا أصحف خلا قد وفى بعبودية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكتفي بالأقوال إن حد بالأعمال تبلغ مقام الكمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن تريد المعنى في اسم ذاته فهنا كرارا معلنا تطلب لقاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله به تبلغ المقصود تسقى بكأس الشهود فترى كل الوجود ظاهرا بنور الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اذكره معنى وحيث من النور تقتبس تدخل في مقام الأنس دائما فارحب بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قل الله جهرة وسرا وخلوة فتأتيك نفحة تغنيك في ذات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي جمال الحبيب هو القريب المجيب يأتيك فتح قريب تؤتي بشهود الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله توضأ بماء الغيب ويمنا والحبيب فسمى سر عجيب تشهد الله بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن تريد التمكين وأذواق العارفين أستاذي عين تعيين العناوي سر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فهيمني
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya man turida dawa wal ghaiba anis siwa, ishrab bil khamri taqwa fatandur jamalillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tabud lakshumus izzat bil asma'i was sifat, fil jami'il kainat kana Allah wa baqillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hadid basar al-iman tarallaha lal ahwal, hadha maqam al-ihsan ikhtisasan min Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La bijiddin wajtihad ata'am minal jawad, ar-ra'ufu bil ibad syukran hamdan lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammadul Faituri mu'tarif bil qusuri, bihi tamma sururi fani wa baqilillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salli maulana al-azim ala ra'ufir rahim, huwa siratil qayyum hadiyan bi'idhnillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillah. Oke, kemarin kita bahas tentang ma'rifah. Ini lanjutan ya, dari ma'rifah itu adalah ashab khillan wa maqamatis safa. Oke. Ashab khillan qad wafa bi umbudiyatillah ya. Jadi sebahagian dari ma'rifah itu adalah harus mengenal kondisi diri kita, yaitu dalam dua istilah, hal dan maqam. Hal itu akan muncul dari banyak perkara, tapi di sini disimpulkan dengan dua perkara ya, yaitu ashab khillan qad wafa, yaitu bersama, bersobat, berteman dengan orang yang sudah mengalaminya, sudah wafa dengan
janji setianya, yaitu ingin akan Allah, ingin menempuh jalan untuk bertemu Allah, ya. Dan mereka sudah, ya, menemui Allah yang sudah wafa. Ya, wafa sama dengan wafat, yaitu sesuai dengan hadis mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Ya, mereka sudah mati dari nafsu mereka, dan di saat itulah mereka menemui Allah secara rohani. InsyaAllah secara jasad dan rohani, dua-duanya di hari kiamat nanti, ya. Tapi bisa mati sebelum mati, ya. Yaitu mati dari segala keinginan kita, segala nafsu kita, mati dari nafsu kita, ya. Jadi ketika kita bersobat dengan orang yang sudah berpengalaman, kita akan dapat hal. Ya. Hal di sini adalah kondisi rohani yang mendorong kita. Sebenarnya itu dari cahaya. Seperti ada percikan cahaya ke dalam hati kita, dan kita mengalami sesuatu, yaitu kita bersemangat ataupun melihat sesuatu, memahami sesuatu yang selama ini belum paham. Semua itu hal. Dan hal menuntut kesungguhan. Setiap hal yang Allah berikan, yaitu kondisi rohani yang sangat menyenangkan, kondisi rohani yang seperti membuka pemahaman kita, membuka rohani kita, ya, hati kita, dan di saat itu menuntut kesungguhan. Kalau kita sungguh-sungguh melanjutkan, ya, apa saja yang menyebabkan kita masuk ke dalam satu hal, karena hal itu pemberian dari Allah, dan setiap pemberian dari Allah itu menuntut syukur, dan syukur itu menuntut kesungguhan, ya. Jadi kalau kita tidak menghiraukannya, hal itu akan menghilang, akan pergi. Ketika hal itu pergi, sulit kembali. Itu sebabnya ada orang yang mengalami hal, kemudian lama sekali tidak mengalami apa-apa. Contohnya, dia berzikir, muncul hal. Ya, setelah dia hadiri majelis zikir, 2-3 hari, dia dalam hal zikir, terbawa. Ya. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, 2-3 hari setelah itu hilang. Ya. Ataupun dia membaca Quran, atau dia tahajud, apa saja, ketika dia laksanakan itu, intinya segala jenis ubudiyah, segala jenis penghambaan, akan Allah berikan hal. Ya. Dan hal ini menuntut, memerlukan kesungguhan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, supaya memunculkan hal berikutnya. Ya. Jadi kalau muncul hal ingin membaca Quran, harus sungguh-sungguh. Kalau tidak, hal itu akan menghilang. Ya, tiba-tiba dapati 3-4 bulan, 6 bulan, 1 tahun tidak baca Quran. Itu karena kita tidak menghiraukan hal itu. Nah, hal itulah pemberian dari Allah. Seperti cahaya menyinar hati kita, dan kita biarkan saja. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, cahaya itu menetap dalam hati. Ya. Itu sebabnya sebahagian guru kami mengatakan, ketika cahaya menyinar ke hati, itu di luar hati. Sampai ke hati saja. Itu hal. Ketika masuk ke dalam hati, itu menetap. Itu menjadi maqam. Ya. Jadi 2 jenis cahaya yang Allah sinarkan ke dalam hati. Satu ke hati saja, dan satu masuk ke hati. Ya. Ketika menyinar ke hati, harus kita berusaha sampai menetap. Nah, itu sesuai dengan hadis. Ya, dalam
diri setiap manusia itu ada dua titik, titik cahaya dan kegelapan. Ya. Ketika kita beribadah, berbuat baik, cahaya itu ya, berkembang, membesar. Ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh akan berkembang terus sampai mengalih titik kegelapan. Ketika sudah mengambil alih titik kegelapan itu, tidak akan kembali. Kegelapan sudah hilang dan tidak akan bisa. Ya. Begitulah sebaliknya. Ya. Kalau kita berbuat maksiat, kita tidak taat pada Allah, tinggalkan kewajiban, kegelapan itu, titik kegelapan itu membesar. Ya. Sampai satu saat, kalau kita terus memaksiat, titik kegelapan itu mengambil alih titik cahaya dan tidak akan kembali lagi. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai tahap itu. Selebihnya manusia itu bolak-balik. Ya, karena dia berbuat baik, kemudian dia berbuat tidak baik. Ya, ada tindakan yang baik, kemudian ada tindakan penuh intrik, macam-macam. Jadi sombong, jadi mau menguasai, macam-macam lah. Ya, muncul. Jadi titik cahaya itu kemudian digelapkan oleh, karena titik kegelapan itu muncul kembali. Ya, karena belum mengambil alih. Dan semua itu adalah kondisi hal. Ya. Hal bolak-balik. Hal muncul ketika kita berbuat baik, kita beribadah. Ya. Tapi akan menghilangkan hal itu ketika kita berbuat sebalik, maksiat dan sombong dan semuanya itu menyebabkan titik kegelapan itu muncul kembali. Ya, na'udzubillah. Jadi berterusanlah, bersungguh-sungguhlah berbuat baik. Sampai setiap cahaya kebaikan itu menambahkan cahaya di dalam hati. Ya. Nah itu banyak. Setiap kebaikan kita itu ada cahaya. Quran itu cahaya, ilmu itu cahaya, amal itu cahaya, ya, zikir itu cahaya. Jadi semuanya menambahkan cahaya di dalam hati. Ya. Yang kita harus sungguh-sungguh itu sampai menjadi maqam. Ketika sudah maqam, ya, insya Allah tetap. Ya, di saat itulah, kalau senantiasa berzikir setiap saat, itu menjadi maqam ahli zikir. Ya. Dan orang yang melaksanakan apa saja, kalau sudah konsisten, ya, cahaya sudah menetap. Ya, cahaya menetap dalam hati. Dan di saat itulah baru bisa dinamakan maqam. Ya, sudah qama, sudah berdiri, sudah menetap, ya, dalam hati. Ya, dari yang kita usahakan itu supaya, ya, menjadi maqam. Dan maqam itu banyak. Ya. Makam syukur, makam tawakal, makam taubah, ya, makam zikir, makam banyak sekali. Semuanya harus diusahakan, ya, semua. Tapi berawal dengan hal, dan hal itu harus diawali dengan ubudiyah. Kita laksanakan dulu, laksanakan membaca Quran dan terus membaca Quran sampai cahaya Quran itu masuk ke hati. Bukan di sekitar hati. Kalau di sekitar itu hal. Ya, itu sebenarnya terkadang sangat, ya, bersemangat. Tapi setelah itu tidak bersemangat karena tidak sungguh-sungguh. Ya, itu baru di sekitar hati. Itu hal. Ya. Tapi kalau kita berusaha, ya, memperjuangkan itu, bersungguh-sungguh, ya, istiqomah, insya Allah cahaya Quran itu masuk ke hati. Ya. Kalau sudah masuk ke hati, itu menjadi maqam. Ya. Kalau sudah maqam, sudah tetap. Ya. Waktu kita baca Quran atau tidak baca buku Quran, sama. Karena hati sudah membaca Quran terus. Ya.
Hati sudah terpaut dengan Quran. Jadi kapan saja perlukan Quran, Quran muncul. Ya. Quran sudah menjadi teman bicara. Ya. Karena yang kita usahakan itu adalah membacanya. Tapi ketika sudah menetap dalam hati, cahaya Quran itu sudah ada dalam hati. Ya, ketika itu baca atau tidak itu perkara yang berbeda. Itu sebabnya ketika Aisyah ditanya tentang Nabi, Aisyah mengatakan Nabi itu Quran yang berjalan. Karena sudah ada dalam hati. Ya. Kalau kita masih coba menghafal, ya, itu masih di luar hati. Ya. Itu sebab harus kita mencoba terus. Tapi kalau sudah masuk ke hati, itu menetap di hati. Begitulah zikir, begitulah semua. Ya. Solat kita, ya, ada yang solatnya senantiasa. Ya. Alladzina hum fi solatihim daimun, senantiasa. Itu sudah menetap. Ya. Yang lain itu kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang tidak bersemangat. Ya. Yang ketiga, muncul semangat itu hal. Ya. Dan hal itu menuntut kesungguhan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, ketika munculnya sungguh-sungguh, insya Allah, ya, akan masuk ke hati. Karena salat itu menjadi cahaya dalam hati. Kalau sudah menetap dalam hati, tidak akan pergi, tidak mau pergi lagi. Ya. Tapi kalau di sekitar hati saja, akan pergi. Ya. Jadi paham antara hal dan maqam. Hal berubah-ubah, maqam menetap. Ya. Jadi hal itu pemberian dari Allah. Dan setiap pemberian menuntut kesyukuran. Dan kesyukuran itu tanda adalah kita bersungguh-sungguh. Ya. Tanda kita syukur itu adalah bersungguh-sungguh. Ya. Dan selesai satu, bersungguh-sungguh pada yang lain lagi. Ya. Fa idza faraqta fansab. Ya. Ketika selesai, sungguh-sungguh lagi untuk kerjakan yang lain. Ya. Wa ila rabbika farghab. Ya. Dan disitulah nanti bisa senantiasa, ya, menginginkan Allah saja. Ya. Dalam melaksanakan setiap ibadah dan setiap kebaikan. Ya, ketika kita hanya ingin Allah saja, itu sudah mencapai maqam. Ya. Maqam. Nah, itu beda-beda setiap orang. Ada maqam hub, ada maqam syauqun, ya. Sangat merindukan Allah. Ya. Maqam cinta, maqam semuanya itu maqam-maqam. Ya. Dan semuanya itu memerlukan kesungguhan. Ya. Seseorang tidak akan bisa mencapai maqam kalau tidak sungguh-sungguh. Ya. Allah akan memberikan hal kalau kita laksanakan kebaikan. Itu selalu. Cuma akan berkurang kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk ketika mendapat hal, tidak sungguh-sungguh, akan menghilang. Ya. Kalau sungguh-sungguh, akan bertambah. Itu senantiasa begitu. Ya. Dan kita harus lakukan itu sampai cahaya itu mengambil alih hati kita. Ya. Cahaya solat, cahaya zikir, cahaya salawat, cahaya apa saja. Laksanakan. Istiqamah. Senantiasa laksanakan sampai itu menetap. Ketika menetap, kapan saja ada salawat dalam hati. Kapan saja ada Quran dalam hati. Kapan saja ada zikir dalam hati. Ya, karena itu sudah menetap. Nah, itulah yang dimasukkan maqam. Ya. Paham sekarang? Ya, insya-Allah. Jadi Syekh Muhammad Faiduri mengatakan awal-awalnya muncul hal dan maqam inilah ashab khillan qad wafa.
Karena itu yang paling jelas buat kita. Berteman dengan orang yang sudah mengalaminya. Ya, bi'ubudiyatillah, dia mengalaminya dengan kesungguhan dia beribadah pada Allah. Dia melakukan segala kebaikan, ya, dia laksanakan semua perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu akan mempengaruhi kita. Nah, itu hal pertama. Yang paling awal. Itu semua ashab khillan qad wafa bi ubudiyatillah. Ya. Dan diteruskan, ya. La taktafi bil aqwal. Tidak cukup dengan ucapan saja. Mengatakan saya mau baca Quran, saya mau berzikir, saya tidak cukup. Inhad badil bil a'mal. Harus cepat-cepat. Harus bangunlah. Harus langsung dengan amal. Ya. Jadi ketika bersama seseorang yang sudah mengalaminya, memunculkan hal kita, hati kita sudah tergerak, harus sungguh-sungguh. Dan jangan menunda-nunda. Ya, kalau terdorong baca Quran, langsung baca Quran. Terdorong berzikir, langsung berzikir. Terdorong bersalawat, langsung bersalawat. Terdorong untuk salat malam, langsung salat malam. Jangan ditunda-tunda. Ya, itu yang maksud. Inhad badir bil amal. Langsung. Ya. Bangunlah. Ya, jangan tidur lagi. Okey. Tablul maqam al-kamal. La ilaha illallah. Ya. Jadi disebutkan maqam kembali. Karena kalau kita sungguh-sungguh beramal, akan mencapai ke maqam. Ya. Dan maqam yang paling sempurna adalah maqam la ilaha illallah. Okey. Yang awalnya kalau bersama guru akan mencapai maqam as-safa, suci. Karena dengan orang yang murni pikirannya, murni niatnya, kita akan terpengaruh. Ya, itu sebabnya kita akan mencapai maqam as-safa. Ya. Tapi kalau kita terus beramal, ini berkaitan dengan diri kita, setelah dipengaruhi oleh guru untuk beramal, dan kita beramal, dan sungguh-sungguh akan mencapai maqam kamal, maqam sempurna, yaitu maqam la ilaha illallah. Amin, amin, alhamdulillah. Okey, dua baik hari ini. Okay. Ini hal dan maqam. Bisa bedakan sedikit insya-Allah. Ya. Jadi ketika munculnya semangat itu jangan dibiarkan. Langsung beramal. Inhad badir bil a'mal. Ya. Bangun. Ya, inhad itu sama dengan Nahdlatul Ulama. Ya. Okay. Nahdah. Ya. Ha. Ya. Okay. Ya. Dari bangun, ya. Bagi bersemangat. Ya. Okay. Jadi itu ada isyarat sana, ya. Kalau ikut Nahdlatul Ulama harus sungguh-sungguh. Ya, harus bangun, ya. Bangkit. Ya, kebangkitan ulama, ya. Okey. Jadi harus langsung beramal maksudnya. Jangan menunda-nunda lagi. Okay. Karena menunda-nunda itu dari syaitan. Ya. Jadi kalau ingin hal itu menetap menjadi maqam, sungguh-sungguh, langsung, ya. Setiap kali muncul dalam hati, karena itu cahaya menyinar ke hati, tapi di luar hati. Jadi untuk supaya cahaya itu masuk ke hati, harus langsung beramal, ya, dan sungguh-sungguh beramal sampai cahaya itu masuk dalam hati. Dan ketika masuk dalam hati, insya Allah akan tetap, ya, tetap dalam hati. Apakah itu cahaya Quran, cahaya zikir, cahaya salawat, cahaya apa saja, ya, salat kita, cahaya sedekah, banyak Allah berikan banyak sekali, bisa kita, ya, tekun satu persatu. Tidak perlu sekaligus semuanya. Ya, satu persatu menjadi maqam nanti. Karena Allah akan bukakan.
Kalau kita sungguh-sungguh dalam berzikir, Allah tetapkan ya makam zikir. Dari makam zikir itu nanti Allah berikan yang lain. Makam syukur, makam taubah, nah semuanya. Okay. Dan berterusan. Ya, insya-Allah seumur hidup kita senantiasa diberikan makam-makam. Ya, amin, amin, amin. Tapi harus inhad badil bin a'mal. Ya. Bangun dan bertindak, beramal, ya, paham? Ya, tiap kali itu munculnya sesuatu itu cahaya yang menyinar ke hati. Harus ingat, ketika cahaya itu menyinar, menuntut kesungguhan. Sampai cahaya masuk ke hati, ketika masuk ke hati akan tetap di hati. Ya, oke, paham? Ya, ini bedanya antara hal dan maqam. Okey, bismillah. Ya, cukup ya. Terlalu panjang nanti lupa semuanya. Okey. Harus bangun dan beramal ya. Wal barakati Rasulillah baitin Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Iya, kenapa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.